Jelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Menyangka kunut subuh itu bid'ah, maka kalau kita ikut begini berarti ikut apa? Terjerumus dalam bid'ah. Padahal tidak demikian. Terjerumus pada bid'ah, membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Dan hadisnya munkar, bukan hanya dhaif tapi munkar karena menyindir seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Beliau itu Abu Ja'far Ar-Razi, ya, bisa tidak diterima hadisnya. Ada kelemahan ketika meriwayatkan hadis Rasulullah jikalau beliau meriwayatkannya dari Al-Mughirah. Dalilnya kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Begitu. Hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Karena kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali, nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah baca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Sebab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut, karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda, nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Kunut subuh adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita tahu mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh sunnah. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunahkannya kunut subuh, sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kuat. Maka tidak, kita boleh, berhak kita untuk menjelaskan bahwasanya ini pendapat tidak kuat, ya, meskipun dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, namun ini pendapat yang kuat, kunut subuh tidak ada. Kenapa? Karena dalilnya lemah. Cuma sampai tahapan itu, tidak boleh kemudian kita mengatakan sesat, bodoh kunut subuh, ngawur, nggak boleh seperti itu. Haram. Manhaj Ahlussunnah mengatakan tidak boleh seperti itu. Oleh karenanya perhatikan bagaimana Imam Ahmad yang menyatakan tidak sunnah kunut subuh, dia menyatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut ikut kunut subuh. Ini fatwa mungkin asing, namun antum harus tahu, ya, bahwasanya Imam Ahmad yang beliau menyatakan kunut subuh tidak dianjurkan, menyelisihi gurunya Imam Syafi'i. Dia menyatakan barang siapa yang sholat di belakang orang yang kunut ikut kunut subuh. Kenapa? Ini masalah khilafiyah, dan antum posisinya sebagai makmum maka ikut imam pada masalah-masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya sholat asarnya 5 rakaat, ya jangan diikuti, ya. Ini masalah jelas, tidak boleh. Sekarang masalah kunut subuh, masalah ijtihadiyah, dan ini berat terkadang bagi sebagian kita yang terbiasa menyelisih imam, menyangka kunut subuh itu bid'ah, maka kalau kita ikut begini berarti ikut apa? Terjerumus dalam bid'ah. Padahal tidak demikian. Bahkan saya tidak menemukan perkataan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Cuma dia mengatakan tidak sunnah, bahwasanya yang sholat di belakangnya silahkan mengikuti. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengingkari kunut subuh, artinya beliau tidak menerima kunut subuh. Kunut subuh menurut beliau tidak sunnah. Tetapi beliau sendiri menyuruh orang untuk ikut kunut subuh di belakang imam yang kunut kalau posisi dia sebagai makmum. Demikian juga ini fatwanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Dia mengatakan bahwasanya orang yang jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh, maka dia juga ikut kunut. Yang menganggap kunut subuh tidak sunnah, maka menjadikan orang yang kunut subuh seakan-akan sholatnya rendah, sholatnya hina, tidak sholat itu tidak benar, sama. Mengatakan orang tersebut ahlul bid'ah, ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan. Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj Ahlussunnah. Kunut subuh terus menerus. Ini hadis bukan fadail, tapi berbicara tentang hukum. Dan hadisnya munkar, bukan hanya dhaif tapi munkar karena menyindiri seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Abi Isa. Dia ini rawi yang baik agamanya, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup baik agama, harus punya ilmu, harus kuat hafalannya. Dia ini buruk hafalannya.
Dia biasa duduk di majelis para imam, mendengar hadis dari para imam. Tetapi ketika dia menyampaikan, karena dia buruk hafalannya dan sering ragu-ragu, jadi salah. Oleh karena itu terjadilah kesalahan yang fatal pada dia ketika dia mendengar hadis dari salah seorang rawi yang thiqah tentang kunut subuh, yang rawi ini meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kunut subuh, ya. Dan kadang-kadang Nabi SAW lama kunut. Yang dimaksud lama kunut, lama berdirinya setelah ruku' i'tidal. Karena salah satu arti kunut adalah lama berdiri. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat yang paling utama apa? Tulul kunut, lama berdirinya. Nah, dia salah paham. Dia sangka lama berdiri terus menerus kunut. Terjadilah kerancuan di dalam riwayatnya. Karena itu nggak ada yang meriwayatkan hadis kunut subuh terus menerus kecuali dari jalan dia, karena dikatakan munkar. Dia meriwayatkan dari rawi-rawi thiqah apa yang sebenarnya bukan dari hadis mereka, karena hafalannya buruk, sering salah, sering ragu-ragu. Dia orang baik, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup jadi orang baik bisa diterima riwayatnya. Hadis kunut subuh itu yang mana Ustaz? Hadis kunut subuh yang mana? Yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, yang berbunyi dari hadis Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala yaqnutu fi salati subhi hatta faraqat dunya. Rasulullah senantiasa melaksanakan kunut dalam salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Oleh karenanya itu pegangan Imam Syafi'i yang menyunahkan kunut dalam salat apa? Salat subuh. Ada beberapa ulama atau ada beberapa ustadz ya lebih tepatnya yang menyatakan hadis ini lemah. Dan itu ada pembahasannya, bukan tidak ada pembahasannya. Jadi pembahasannya itu sekalian sudah. Karena di sanadnya itu ada Abu Ja'far Ar-Razi yang bernama Isa bin Abi Isa. Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi' dari Anas. Abu Ja'far Ar-Razi ini, karena ada Abu Ja'far Ar-Razi, maka dikatakan hadis tersebut lemah karena beliau ini bukan seorang thiqah. Jadi beliau kalau meriwayatkan hadis intinya ada kelemahan. Akan tetapi ulama yang lain membahasnya bagaimana? Ulama yang lain itu membahasnya seperti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitab Al-Hadiyus Sari, atau ini juga dibahas oleh Imam Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ali Ibnul Madini yang menyatakan bahwa Imam Abu Ja'far Ar-Razi itu thiqah. Beliau itu Abu Ja'far Ar-Razi ya, bisa tidak diterima hadisnya, ada kelemahan ketika meriwayatkan hadis Rasulullah jikalau beliau meriwayatkannya dari Al-Mughirah. Sementara jikalau beliau meriwayatkannya dari selain Al-Mughirah, seperti di hadis kunut itu dari Ar-Rabi', kemudian dari Anas bin Malik, diterima hadisnya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Imam Yahya bin Ma'in dan juga Ali Ibn Madini. Jadi pembahasan ini ditutupi kadangkala, hadirin yang dirahmati Allah. Ditutupi. Dia ngambil cuma satu pendapat. Ini yang kita bilang karena belajar hanya kepada satu kelompok. Dia mengambil pendapat yang menyatakan bahwa Imam Abu Ja'far Ar-Razi hadisnya ini lemah, terus diam. Apakah hanya sampai di sini penjelasan tentang beliau? Tidak. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad tidak mengingkari kepada gurunya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i menyunahkan kunut. Al-Imam Ahmad tidak pernah, walaupun dengan tujuan ingin menasihati, tidak pernah berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, engkau ini orang yang berilmu, engkau ini orangnya Masya Allah, maaf Imam sebelumnya, maaf 1000 maaf, hadis yang antum jadikan dasar bahwa kunut subuh itu sunnah, itu lemah wahai Imam. Enggak dibilang seperti itu oleh Imam Ahmad, dilewati. Loh, kenapa dilewati? Karena dasar yang dipegang oleh Imam Syafi'i baik dari segi sanad, dari segi matan, sahih di pandangan beliau, walaupun di pandangan Imam Ahmad tidak. Jadi beliau mengetahui ilmu yang dipegang sama Imam Ahmad. Afaddalu, antum juga seperti itu. Ketahuilah apa yang dijelaskan oleh fulan, apa yang dijelaskan oleh Alan, apa yang dijelaskan di madzhab Imam Ahmad, apa yang dijelaskan di madzhab Imam Syafi'i, apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Baghdadi. Supaya kita ini dalam arti apa? Semakin luas ilmu kita, semakin luas ilmu kita, ilmu yang jelas ya, ilmu yang jelas, yang berbobot, yang bersumber dari as-salafus saleh, kemudian semakin luas pula dada
kita bisa menerima perbedaan pendapat di antara kita, kemudian saling hormat menghormati karena Allah, saling mulia